Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bicara Pajak. Bersama saya Faris Sustian. Di video kita kali ini, kita akan membahas tentang hal-hal apa saja bagi pengusaha kena pajak gitu yang harus dilakukan khususnya bagi Anda ya, khususnya bagi Anda PKP yang mungkin baru dikukuhkan gitu. Kita tahu ya bahwa untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak itu kan paling tidak ada permohonannya, ada syarat-syaratnya. Misalkan paling minimal omsetnya paling sedikit adalah 4,8 miliar gitu. Jadi itu wajib dikukuhkan jadi PKP. Tapi kalaupun misalkan ternyata omsetnya itu di bawah 4,8 miliar, kemudian kita memilih untuk dikukuhkan menjadi PKP itu juga tidak masalah gitu. Tapi yang harus diingat adalah ketika kita sudah jadi PKP, ketika kita sudah jadi pengusaha kena pajak, ternyata tidak berhenti sampai situ gitu. Ternyata ada syarat-syaratnya, ada kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi gitu untuk menjadi PKP gitu. Jadi di video kita kali ini kita akan membahas hal-hal apa saja yang harus dilakukan agar kita tidak kena sanksi, agar kita tidak sampai apa diperiksa karena kesalahan kita dan sebagainya. Jadi mungkin ini bisa membantu bagi Anda khususnya PKP baru ya agar bisa menjalankan kewajiban pajaknya secara benar. Oke, kita akan simak slide-nya berikut ini. Oke, jadi hal yang harus dilakukan, jadi di video kita kali ini kita akan membahas hal yang harus dilakukan ketika sudah menjadi pengusaha kena pajak ya. Jadi ini asumsinya Anda sudah menjadi pengusaha kena pajak. Anda sudah mempunyai sertifikat digital, mungkin Anda sudah membuat akun PKP dan sebagainya. Jadi ini hal-hal yang harus dilakukan ketika sudah jadi PKP. Mungkin di pembahasan yang lain mungkin saya sudah menjelaskan apa itu sertifikat digital, apa itu PKP, syarat-syarat untuk menjadi PKP dan sebagainya gitu. Nah, di sini kita akan membahas tentang hal-hal yang setelah itu, hal-hal yang sudah ketika kita sudah menjadi PKP. Oke. Yang pertama yang harus dilakukan oleh PKP adalah dia wajib memungut PPN. Kenapa? Karena ketika sudah menjadi PKP, maka dia sudah menjadi pemungut gitu. Nah, tugas-tugas dia sebagai pemungut adalah memungut PPN gitu. Dalam hal ini dia diserahkan tugas oleh negara untuk memungut pajak pertambahan nilai atau PPN, ataupun kalau misalkan ada adalah pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM, yang terutama pada saat transaksi ketika kita menjual barang kita, barang kena pajak ataupun jasa kena pajak. Nah, intinya adalah di poin yang pertama adalah apapun barang yang kita jual, apapun jasa yang kita tawarkan, yang kita berikan, ketika kita sudah menjadi PKP, maka itu menjadi barang atau jasa kena pajak gitu. Artinya, barang yang kita jual itu nanti harus kita pungut PPN-nya. Misalkan barang yang kita jual harganya 500.000. Berarti yang nanti harus dibayarkan oleh pembeli adalah 500.000 plus PPN 10%. Jadi ada penambahan 10% dari harga barang yang kita jual. Itu konsekuensi ketika kita sudah menjadi PKP gitu. Jadi kita harus memungut PPN. Pak, kalau misalkan saya tidak mau gimana? Ya, aturannya memang seperti itu gitu. Aturannya ketika Anda sudah jadi PKP, maka Anda wajib memungut PPN dalam setiap penyerahan. Jadi ketika barang itu Anda jual, Anda serahkan, Anda tukarkan misalkan atau Anda jual dan sejenisnya ya, baik itu barang ataupun jasa yang kena pajak, maka itu wajib dipungut PPN gitu. Tarifnya sendiri 10%, jadi harga jualnya gitu. Jadi tadi ya misalkan harganya 10 juta, ya berarti PPN-nya 1 juta. Kalau harganya 100.000, ya berarti PPN-nya 10.000 gitu. Jadi 10% dari harga barang yang kita jual. Jadi ini kewajiban pertama, wajib memungut PPN gitu. Berapapun nilainya, berapapun nilai barang itu, ketika kita sudah jadi PKP, maka kita wajib memungut PPN. Berikutnya, setelah kita memungut, maka kewajiban berikutnya adalah kita harus menyetorkan PPN itu. Nah, ini yang mungkin luput, mungkin masih jarang, mungkin ada yang mungkin tidak paham gitu, bahwa PPN yang kita pungut itu adalah bukan uang kita, itu adalah uang titipan dari pembeli kita, dari customer kita. Kita tahu ya bahwa di pembahasan sebelumnya, di pajak video saya sebelumnya tentang karakteristik PPN, salah satu karakteristik PPN adalah pajak PPN tidak langsung, atau PPN itu adalah pajak tidak langsung. Artinya apa?
PPN ini uangnya pembeli. PPN ini terutangnya kepada pembeli, kepada konsumen. Tapi yang menyetorkan adalah si pemungut, si penjual. Dalam hal ini adalah PKP tadi gitu. Jadi PKP wajib memungut dan menyetorkan PPN-nya. Kemudian di sini jika pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan yang dapat dikreditkan. Jadi kalau di PPN itu kan ada mekanisme pajak keluaran dikurangi pajak masukan. Nah, sederhananya seperti ini mekanismenya. Misalkan di sini PKPB di sini PKPB misalkan dia membeli 1 unit motor dari PKPA gitu. Jadi sama-sama ini asumsinya sama-sama PKP ya di sini. PKPB membeli motor dari PKPA senilai 10 juta. 10 juta ini belum termasuk PPN. Artinya PPN-nya kalau ini 10 juta harganya berarti PPN-nya adalah 1 juta. Nah, yang dibayarkan oleh PKPB kepada PKPA ini kan berarti 10 juta ditambah 1 juta, 11 juta. Gitu. Jadi sebenarnya uang ini adalah uang PKPB gitu. Jadi uang 1 juta ini adalah uang PKPB, tapi yang nanti menyetorkan adalah PKPA gitu. Jadi PKPA yang menyetorkan 1 juta ini. Itulah namanya pajak keluaran bagi PKPA di sini. Kemudian tersebut ke kas negara, oke. Nah, bagi PKPB yang 1 juta ini, bagi PKPB, nilai PPN tersebut adalah pajak masukan yang dapat dikreditkan. Gitu. Artinya, bagi PKPB dari uang 1 juta ini, itu adalah pajak masukannya. PM-nya dia, pajak masukannya dia, PKPB ini. Sementara bagi PKPA, itu adalah pajak keluarannya dia. Gitu. Jadi pajak masukan untuk PKPA, pajak keluaran untuk PKPA, pajak masukan untuk PKPB. Oke, ini contoh yang paragraf pertama. Nah, berikutnya, ketika PKPB tadi kan membeli ya, nah sekarang menjual. PKPB menjual sepeda motor tersebut misalkan kepada PKPC. Nilainya naik ya kan? Ya kan pasti dia butuh laba, dia butuh margin, keuntungan dan sebagainya. Artinya nilainya menjadi dari awalnya 10 menjadi 12 misalkan. Otomatis PPN-nya berarti kan kita kalikan 10% di sini. Nah, kita kalikan 10% berarti yang harus dibayarkan oleh PKPC dari angka 12 juta ini adalah 1,2 juta. Ini adalah PPN bagi PKPC gitu. Pajak masukan bagi PKPC ya kan? Karena ini yang dibayarkan. Nah, sementara bagi PKPB karena ini dia menjual, maka dia pajak keluaran di sini. Jadi dari yang awalnya tadi 1 juta pajak masukannya PKPB, kemudian dia menjual barangnya sebesar 1,2 juta ini. Nah, 1,2 juta bagi PKPB adalah pajak keluaran. Pajak keluaran bagi PKPB. Nah, artinya nanti bagi PKPB nilai tersebut adalah pajak keluaran. Nah, mekanisme penyetorannya berarti pajak keluaran ini kita kurangkan dengan pajak masukannya dia yang tadi, yang 1 juta. Berarti 1,2 juta hasil dari ini ya, pajak keluarannya dia. Kemudian yang dari 1 jutanya dari sini. Nah, selisihnya berarti kan 1,2 dikurangi 1 juta, hasilnya adalah 200.000. Nah, 200.000 inilah yang harus disetorkan. Gitu. Jadi, ini uang dari, sebenarnya kan ini uangnya PKPB, makanya kenapa ini bisa dikreditkan pajak masukannya. Sementara 1,2 ini itu adalah pajak yang dia pungut gitu, yang dia pungut dari PKPC gitu. Dan ini nanti akan berulang ya. Nanti bagi PKPC ini adalah pajak masukan. Nanti ketika PKPC menjual barangnya berarti ya itu menjadi pajak keluarannya dia gitu. Jadi akan bertingkat seperti itu terus gitu. Di level setiap distribusi itu akan selalu kena PPN gitu. Makanya salah satu karakteristiknya kemarin kan PPN itu ya dikenakan di setiap mata rantai distribusi gitu. Jadi dari PKPA ke PKPB ke PKPC semuanya kena PPN. Oke, ini adalah hal yang harus diketahui yang kedua tadi ya, yang mekanisme penyetoran. Nah, berikutnya yang nomor 3. Setelah dia menyetorkan, langkah berikutnya adalah dia harus melaporkan di sini. Dia harus melaporkan SPT masa PPN. Jadi ketika kita sudah menjadi PKP, pengusaha kena pajak, maka kita wajib ya melaporkan
PPN kita di setiap masa gitu. Jadi di sini wajib dilaporkan baik ada atau tidak ada transaksi. Jadi tetap harus lapor setiap bulan gitu. Jadi misalkan, wah kayaknya bulan ini saya nggak ada transaksi, saya nggak jual barang sama sekali gitu. Atau saya cuma membeli barang cuma satu misalkan, tetap harus dilaporkan semua transaksi itu. Gitu. Jadi tetap harus dilaporkan ada atau tidak ada transaksi. Jadi kalau misalkan tidak ada transaksi kan itu artinya nihil ya, dalam istilah pajaknya itu artinya nihil. Nah, tetap harus dilaporkan. Untuk pelaporannya sendiri ya sekarang menggunakan web aplikasi, di halaman web e-faktur ya, web e-faktur pajak.go.id. Untuk tata cara pelaporannya itu sudah saya jelaskan di video saya yang lain tentang pelaporan SPT Masa PPN menggunakan web e-faktur gitu. Jadi silakan dipelajari bagaimana cara melapornya. Nah, untuk batasnya ini mungkin juga sudah paham semuanya. Batas pelaporan SPT Masa adalah akhir bulan berikutnya. Akhir bulan berikutnya. Jadi misalkan sekarang masa masa Agustus misalkan, masa Agustus kan kemarin ya. Nah, berarti paling lambat dilaporkannya di bulan ini gitu. Di bulan ini paling lambat tanggal berapa? Tanggal kalau September berarti tanggal 30 September gitu. Nah, kalau misalkan ternyata tanggal 30 September itu hari libur atau tanggal merah, maka akan mundur ke hari kerja berikutnya. Tapi karena sekarang sudah online sih harusnya tidak ada masalah ya, tetap tetap bisa tanggal 30 gitu. Kan kalau dulu mungkin kalau tanggal merah mungkin kantor pajak tutup misalkan. Cuman kan karena sekarang sudah online harusnya kendala itu sudah tidak perlu ada seperti itu. Walaupun misalkan akhir bulan biasanya ya servernya error dan sebagainya, tapi ya dicoba aja gitu. Jangan sampai telat gitu laporannya. Sebaiknya ya di awal-awal bulan gitu. Jadi kalau misalkan nanti sekarang masa September, ya berarti paling lambat ya dilaporkannya ya tanggal belasan lah gitu, belasan Oktober misalkan. Jangan sampai nunggu akhir Oktober gitu. Karena di sini batas lapor ya, batas lapor bukan pada saat lapornya gitu. Jadi jangan sampai telat. Kenapa jangan sampai telat? Karena jika telat di sini maka dendanya sendiri adalah 500.000 per keterlambatan gitu. Jadi misalkan Pak, saya terlambat 2 bulan misalkan. Ya sudah, berarti 2 bulan kali 500.000 gitu. Atau misalkan contoh yang sering terjadi adalah kita tidak pernah lapor selama 1 tahun gitu. Karena kita sudah jadi PKP, kita tidak tahu bahwa oh ternyata harus lapor ya setiap bulan. Oh ternyata harus lapor ya walaupun ternyata tidak ada transaksi gitu. Nah, ternyata setelah dikeluarkan STP, surat tagihan pajak, ternyata kok dendanya besar ya gitu. Karena tadi dia ketika kita telat 1 bulan, tidak lapor 1 bulan, maka itu sudah 500.000. Nah, tinggal kita kalikan saja berapa bulan kita tidak lapor atau telat lapor gitu. Misalkan kalau setahun, ya berarti kan 12 bulan kita kalikan 500.000 gitu. Itu sudah 6 juta sendiri sanksinya gitu. Jadi ya jangan sampai tidak paham ya, jangan sampai oh ternyata selama ini saya baru tahu kalau ternyata PKP itu harus lapor gitu. Saya tahunya cuma buat faktur aja misalkan. Oh ternyata saya tahunya itu cuma memungut PPN saja misalkan. Nah ini semuanya harus ada. Memungut, menyetorkan, melaporkan, eh, seperti itu ya. Jadi syarat itu. Apa kewajiban-kewajibannya. Nah, berikutnya, ini juga yang tidak kalah penting. Wajib membuat faktur pajak. Faktur pajak ini adalah bukti bahwa kita sudah memungut PPN gitu. Jadi ketika kita tadi ya, misalkan kita menjual barang tadi PKPB menjual barang ke PKPC. Harganya 12 juta. Kemudian PPN-nya 1,2 juta. Nah, bukti bahwa si PPN ini sudah dipungut dari PKPC, kemudian tadi ya dari PKPB ke A dan seterusnya, bukti bahwa itu sudah dipungut PPN atau bukti bahwa dia sudah memungut PPN adalah dengan adanya faktur pajak gitu. Jadi setiap ada penyerahan, setiap ada transaksi, maka wajib membuat faktur pajak gitu. Pembuatan faktur pajaknya sendiri itu sudah bisa Anda pelajari di playlist saya juga di e-faktur. Di situ Anda bisa belajar bagaimana cara membuat faktur, bagaimana cara misalkan, oh ternyata faktur ini gagal misalkan, salah, harus dibatalkan, seperti itu. Atau misalkan, oh ternyata nomornya
nomornya salah gitu ya, nomor urutnya salah misalkan. Oh, itu bisa diperbaiki, bisa dilakukan faktur pajak pengganti, pembatalan, atau misalkan oh ternyata sertifikatnya sudah expired dan sebagainya. Gitu. Itu semuanya ada di playlist e-faktur saya. Jadi silakan Anda pelajari di situ. Yang jelas adalah Anda harus membuat faktur pajak ketika Anda menyerahkan barang itu atau ketika ada pembayaran. Karena kan simpelnya, kapan harus membuat faktur pajak adalah tiga. Pada saat penyerahan, pada saat pembayaran, kalau ternyata pembayarannya itu terjadi terlebih dahulu dibanding penyerahannya, jadi kalau ternyata bayar dulu baru diserahkan, ya berarti pembayaran itulah yang harus membuat faktur. Dan yang terakhir adalah ya pada saat misalkan ada tagihan, termin misalkan, atau pada saat angsuran seperti itu, ya itu harus membuat faktur pajak juga. Dan di sini faktur pajak ada dua ya, faktur pajak keluaran dan faktur pajak masukan. Bedanya tadi, kalau faktur pajak keluaran artinya faktur pajak yang kita buat pada saat kita menyerahkan barang, menyerahkan atau menjual barang. Sementara kalau faktur pajak masukan adalah faktur pajak yang kita terima pada saat kita membeli barang. Gitu. Jadi sederhana ya, keluaran artinya itu menjual, sementara kalau masukan itu artinya membeli. Gitu. Jadi kurang lebih itu yang harus kita lakukan ketika kita sudah menjadi pengusaha kena pajak. Pertama tadi ya, kita harus memungut PPN, kemudian setelah kita memungut, kita harus menyetorkan PPN dengan mekanisme tadi ya, pajak keluaran dikurangi pajak masukan. Kemudian setelah itu, setelah kita setorkan, kita harus melaporkan PPN-nya. Ada atau tidak ada transaksi, tetap harus lapor gitu. Walaupun, oh ternyata nihil Pak, saya nggak ada kegiatan sama sekali, tetap harus lapor. Kenapa? Karena kalau telat atau tidak lapor, sanksinya 500.000 gitu. Bayangkan kalau sampai bertahun-tahun misalkan tidak lapor, itu sudah berapa sanksinya. Dan yang terakhir, Anda harus membuat faktur pajak ketika Anda menyerahkan barang itu atau ketika pada saat Anda menerima pembayaran seperti itu. Karena faktur pajak adalah bukti bahwa Anda sudah memungut PPN. Ketika Anda sudah jadi PKP, kemudian Anda tidak memungut PPN, Anda tidak membuat faktur pajak, itu sanksinya akan jauh lebih besar lagi. Gitu. Jadi pastikan Anda taati semua aturan-aturan di pengusaha kena pajak tadi di PKP, karena sanksinya untuk ketika Anda tadi ya, Anda tidak memungut PPN, Anda tidak membuat faktur, atau ternyata faktur pajaknya itu tidak tepat waktu dan sebagainya, itu sanksinya akan sangat berat. Gitu. Jadi demikian, semoga informasi ini berguna bagi Anda. Terima kasih dan silakan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar apabila ada yang mau didiskusikan. Semoga saya bisa menjawabnya dan mohon maaf kalau ternyata mungkin ada beberapa pertanyaan yang ada di kolom komentar mungkin tidak bisa saya balas satu persatu ya gitu. Saya mohon maaf, mungkin ada beberapa pertanyaan yang mungkin akan saya bahas di live IG saya gitu. Jadi ada beberapa yang oh ternyata ini ada pertanyaan nih, ya udah sekalian saya bahas di live IG saya. Biasanya akan saya live di Instagram itu tiap hari Selasa malam gitu. Atau di hari-hari lain ya, tergantung nanti ada pemberitahuan biasanya. Gitu. Itu saja dari saya dan sekali lagi mohon maaf kalau ada kekurangan dan terima kasih sudah menyimak video ini. Silakan subscribe channel ini apabila berguna bagi Anda dan silakan like atau share ke teman-teman khususnya bagi pengusaha kena pajak ya, teman-teman Anda yang pengusaha kena pajak yang mungkin levelnya baru pemula seperti itu. Terima kasih atas waktunya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.